Alkitab setahun hari ke-250 7 September dari Mazmur 106. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di seluruh segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacitamu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Karena ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. 2 Korintus 9 ayat 6 hingga 15. Camkanlah ini: orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan kamu akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya tak terkatakan itu. Yesaya 14 hingga 16 ayat 14. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan, sebab sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka, dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram. Orang bergembira dengan sorak-sorai, juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu. Katanya, dari sejak engkau rebah terbaring,
Tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang dibawa gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, Engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, juga menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik. Ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapa yang dapat membuatnya ditarik kembali? Dalam tahun matinya Raja Ahaz datanglah ucapan ilahi ini. Janganlah bersukaria hai segenap Filistea, karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anak-anaknya akan menjadi ular naga terbang. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dalam tentram. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistea. Sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung, di atas soto dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap, sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eleale meraung-raung. Suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab. Pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Dan di jalan ke Horonaim, orang berteriak karena ditimpa bencana.
Sungguh air di Nimrin menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering, rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Haarabim. Sungguh teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Be'er Elim. Sungguh air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke Gunung Putri Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir, demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak. Jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang. Janganlah hianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya, dalam kemah Daud, akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap, seorang karena yang lain biarlah sekaliannya meratap, mengingat kue kismis Kir Hareset. Biarlah mereka mengadu dan hancur lulu sama sekali, sebab kebun-kebun Hesibon dan pohon anggur Sibma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaezer dan merambat ke padang gurun. Ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yaezer karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesibon dan Ale. Sebab pada musim kemarau tepat waktu panen musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorai dari kebun buah-buahan. Telah menghilang dari kebun-kebun anggur, tampik sorak-sorak dan sorak-sorai. Tiada pengiri anggur di tempat pemerasan. Pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu, seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kir-Heres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedih dan tiada berkuasa. Amin.